silakan. Sebelumnya ini dengan anak siapa ya? Lupa ya, Bu. Saya dengan Jihan, Bu. Oh, alah yang kemarin itu ya? Iya, Bu, benar. Oh, baik. Di sini ada keperluan apa? Apakah permasalahan yang kemarin itu sudah baik atau masih agak bingungan? Saya mau bahas masalah yang kemarin, Bu. Masih bingung saya. Oh, baik. Bisa diceritakan? Bisa, Bu. Jadi mantan saya itu masih menghubungi saya, tapi saya itu gimana ya, males gitu kalau mau balas gitu. Itu gimana ya, Bu ya? Terus Baik, kalau gini ya, kalau menurut Ibu ya, kalau Dek Jian itu kalau nggak serak atau kalau malas itu ya nggak usah dibales. Tapi kalau mantannya adik itu seakan-akan ngechat terus, tapi kalau Dek Jian itu tidak seret membalasnya, ya udah diumbar saja. Tapi kalau adik itu meladeni atau menanggapi terus akan membuat Dek Jen itu berubah pikiran gitu. oh gitu ya, Bu. Iya. Sebenarnya sih saya itu gimana ya? Ya saya itu menghargai dia ngajak saya, dia tanya baik-baik, ya saya jawabnya baik-baik. Cuma kalau untuk ke arah yang Kedepannya atau iya, maksudnya kalau untuk ke arah perasaan kayak dulu lagi tuh kayak gimana ya, masih apa ya, masih 50-50 lah gitu loh, Ragu. saya masih ragu gitu, karena ya apa ya, saya masih trauma sama yang kejadian yang lalu. Dia maksudnya mungkin karena PDKT lagi sama saya, deket lagi sama saya, tapi nanti kalau udah jadi saya takutnya dianya berubah sikapnya jadi cuek, terus enggak, ya maksudnya nggak menghargai saya kalau saya tuh pacarnya. Saya tuh masih berpikir sampai kayak gitu, Bu. Jadi apa ya, ya saya balas tuh ya balas chat biasa gitu, nggak mengharapkan balik lagi sama dia gitu. Oh baik, tapi kalau sebelumnya itu adik itu kalau membalasnya itu cuek atau biasa atau membawa perasaan membuat dia baper kembali atau enggak? Enggak sih, Bu. Kalau saya tuh gimana ya, kalau balas ya balas biasa gitu. Cuma kadang tuh dianya tuh tanyanya tuh langsung, maksudnya tuh tanyanya nggak satu pertanyaan gitu, beberapa pertanyaan. Jadi itu tuh bikin bingung, saya harus jawab yang pertanyaan mana dulu gitu. Terus kalau saya nggak segera jawab chatnya tuh, dianya tuh kayak ngambek gitu loh. Padahal ya kalau saya jawab cepet atau saya jawab lama kan ya itu maksudnya hak saya gitu kan, karena kan nggak ada belum ada hubungan lagi, cuma sebatas ya antara mantan dan mantan gitu, ya teman gitu maksudnya. Tapi dianya tuh tetap kayak di apa, tak chat tok gak nang bales toh, kenapa kayak gitu. Ya kan saya kan juga punya urusan lain, saya nggak hanya Meladeni stay, maksudnya saya nggak hanya main HP terus main WA terus, kan saya nggak seperti itu. Nah, itu tuh yang membuat saya tuh kayak gimana ya gitu, kalau balik lagi sama dia itu takutnya dia itu malah sikapnya tuh jadi posesif gitu sama saya gitu. Baik, sebelumnya Ibu mau tanya ya, itu mantan adik yang ke-1 atau yang kedua? Itu yang pertama, Bu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu sudah jarang sih hubungi saya, chat juga jarang. Ya mungkin karena dia tahu saya masih sekolah, jadinya dianya juga tahu kesibukan anak sekolah itu seperti apa kayak gitu. Ya apa ya, dia lebih kayak lebih mengerti gitu daripada yang pertama.
Oh, terus kalau menurut adik ya itu membuat adik itu bingung, terus maksudnya itu dalam arti adik itu harus melangkah melanjutkan atau maksudnya berhenti atau membalas chatnya, maksudnya itu langkah selanjutnya adik itu gimana? Ya kalau dia ngechat, ya maksudnya dia WhatsApp saya, tanya yang baik-baik, tanya kabar, tanya kegiatan saya, pokoknya mengarah ke hal positif ya. Saya jawabnya ya sesuai dengan apa yang ditanyakan gitu loh. Tapi kalau untuk dia tanya gimana perasaan saya sekarang kalau di chat sama dia, ya saya jujur jawabnya ya biasa aja gitu, karena saya gimana ya, saya lebih suka kalau memang dia memang berburu serius sama saya lebih suka dia melakukan tindakan, maksudnya dia berbuat gitu, maksudnya Tindakan yang asli atau yang jadi kalau misalkan memang dia benar-benar masih sayang sama saya, masih ingin bersama saya, tidak mau kehilangan saya untuk kedua kalinya, ya dia usaha, maksudnya nggak hanya lewat WhatsApp, ya ketemu sama saya, ngobrol secara baik-baik gimana hubungan ini nanti bulan nggak kayak gitu tuh. Saya lebih suka tipe cowok yang seperti itu gitu, daripada hanya lewat WhatsApp, chat, gombal-gombal ya biasa lah, ya namanya juga cowok gitu. cinta monyet. Iya, sebenarnya nggak cinta monyet juga sih. Kalau cinta monyet kan cuma 2 bulan, 3 bulan kayak gitu Iya. sih. Kalau saya tuh yang kalau cowoknya baik ya saya berusaha untuk menerima gitu. Tapi kalau cowoknya sudah, maksudnya udah ada tabiat dia nggak baik ya saya pikir-pikir dulu gitu. Oh, baik. Sebelumnya itu adik itu akhir-akhir ini ketemu mantannya atau enggak gitu? Kalau ketemu sih belum Bu. Sebenarnya 2 orang itu ngajak saya ketemuan di waktu yang sama, di jam yang sama ya, tapi kan saya ya bingung dong Bu. Saya kan, maksudnya saya kan hanya saya kan satu orang, saya seorang, itu saya Iya. di jam yang sama, di hari yang sama, saya nemuin 2 orang sekaligus kan nggak bisa gitu loh. Dan saya itu, ya saya juga terbuka sama mantan saya yang kedua. Kalau yang maksudnya mantan pacar saya yang pertama itu deketin saya lagi, chat saya lagi. Yang mantan kedua juga saya juga bilang ke mantan pertama kalau yang mantan saya yang kedua itu juga WA lagi, chat lagi. Ya saya itu nggak mau sembunyi-sembunyi gitu loh, karena kan memang belum ada hubungan lagi, belum menjalin hubungan lagi, masih berteman lah walaupun mantan, tapi saya nganggapnya dua-duanya teman saya, ya nggak mau ada kebohongan gitu. Ya yang kedua sih dia memaklumi, dia mengerti, karena sebelum sama dia kan saya juga pernah sama yang pertama, jadi dia tahu mungkin yang pertama pengen memperbaiki hubungan lagi sama saya, jadi dia yang kedua lebih kayak mengalah gitu loh, lebih maksudnya tuh dia memberikan saya kesempatan untuk Kembali ke yang ke satu gitu. enggak Bu, Gimana? dia memberikan saya kesempatan itu untuk kamu mau milih yang mana, itu terserah kamu, itu hak kamu gitu. Kalau yang kedua seperti itu. Kalau yang pertama, setelah saya bilang kalau mas ini tuh masih hubungi saya gitu, masih chat saya, bahkan kemarin malam itu video call saya kayak gitu, dianya marah gitu loh. Yang pertama, loh saya kan juga ya kenapa marah, kan belum ada hubungan, teman kan boleh sama siapa aja gitu. Tapi dianya kekeh, malah gimana ya, ya saya tahu mungkin dia sekali karena dia pernah sama saya, dia pernah cemburu juga. Iya, masih Itu rasa cemburunya. ya masih mempunyai perasaan gitu kali mungkin. Iya. Nah, tapi saya itu saya itu flashback gitu. Saya berpikir ke sebelumnya itu, lah kenapa dulu waktu saya putus kamu nggak bisa melakukan, aku nggak mau kehilangan kamu, kenapa kok lempeng aja gitu. Maksudnya itu mengganduli atau enggak Bu, jadi saya kan karena masalah saya kemarin kan
yang mantan pertama itu putus kan karena miskomunikasi. Iya. Jarang banget komunikasi, udah 2 minggu lebih lah, bahkan sebulan itu dia itu hubungi saya, ngajak saya, itu tuh jarang banget, apalagi telepon itu nggak pernah. Nah, saya namanya cewek, Iya. pasti apa ya, butuh kepastian gitu. Itu serius nggak sama saya. Terus saya ke rumahnya, tapi saya pas ke rumahnya, saya ke rumahnya itu pas posisi dia masih kerja. Ya udah, saya kan ke rumahnya dia kan sama teman saya, terus teman saya kan ngajak main dulu lah, nanti baru balik lagi ke situ. Nah sorenya saya kembali lagi ke situ, dia kan udah pulang kerja. Iya. Nah saya udah ketemu kan, logikanya gini ya Bu, ketemu sama pacar sendiri kan bahagia atau senyum atau gimana gitu, ceria itu. Dia cuek gitu loh. Ya, saya kan juga bingung lah, kok ketemu aku kok cuek gitu loh. Nah, terus ngapain aku kesini? Dan aku kan mikir kayak gitu loh Bu. Ya udah saya ngobrol gini pokoknya intinya kalau kamu pengen lanjut ya aku pengen kamu ya merubah sikapmu. Aku nggak, maksudnya kalau dari diri saya itu kamu nggak harus setiap jam, setiap menit hubungi saya, tapi paling nggak sehari itu kamu hubungi saya gitu. Jadi saya tahu dia tuh lagi apa, lagi gimana gitu. Saya nggak berpikir dia mau selingkuh atau apapun, itu urusan dia. Karena menurut saya kalau saya terlalu posesif. Enggak, maksudnya kalau saya terlalu ikut campur urusan dia, nanti dikira saya posesif. Terus saya terlalu kok aku gini nggak boleh, saya nggak mau jadi pacar kayak gitu. Dulu saya intinya tuh kalau kamu emang mau sama saya ya dirubah sikapnya, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, mending jalan sendiri. Jadi ketika saya bilang gitu, dia diem aja, entah diem pasrah, diem gimana saya juga nggak tahu. Saya sampai nangis ya, karena wanita kan sampai nangis, cowoknya nggak peka kan, ya gimana gitu loh Bu. Nah saya itu jujur sebenarnya saya masih sayang sama yang pertama, sayang banget malahan. Tapi kalau untuk masalah cinta saya belakangan dulu, soalnya ya pernah seperti itu, saya nggak mau kejadian lagi. Kalau yang kedua, yang sayang itu dia, yang sayang banget, jaga saya itu dia. Sebaliknya adik nggak? Kalau saya itu ya sayang tapi cuma ya biasa gitu loh. Sayangnya saya ke mantan saya yang kedua itu nggak 100%, jadi 70% itu. Iya, mungkin hanya 50% lah, karena kan kalau terlalu sayang nanti kalau disakiti ya ujung-ujungnya kan terlalu sakit gitu. Gitu. Tapi ya masih bingung juga saya itu memilih yang mana gitu. Gini, terus kalau menurut adik ya, adik itu selanjutnya itu pengen dia sendiri atau milih dua-duanya atau milih salah satu atau ya pengennya sih ya punya lah Bu, maksudnya tuh ya itu kan sebagai penyemangat saya gitu. Bahkan saya juga masih sekolah, ya saya kan butuh, ya benar penyemangat utama adalah orang tua, tapi kalau punya penyemangat lain, apalagi orang yang kita sayang, orang yang maksudnya yang kita cintai, yang dekat dengan kita, tahu keseharian kita selain orang tua kan, itu akan lebih baik untuk menunjang saya untuk selanjutnya prestasi saya supaya lebih meningkat lagi gitu. Ya pengennya sih ya pengen lah, namanya juga udah SMA gitu kan, masa-masa SMA, masa-masa mengenal cowok itu kan pasti terjadi di SMA dan SMK gitu. Ya pengen sih punya pacar lah kayak gitu, tapi ya gimana ya, iya saya masih bimbang. Di sisi lain tuh orang tua saya tidak melarang saya untuk berpacaran, menjalin hubungan dengan siapapun itu. Orang tua saya tidak pernah melarang, silakan kalau mau mengenal laki-laki silakan.
yang penting tahu batasannya seperti itu. Tetapi dalam diri saya itu, saya tipikal orang yang tidak romantis, saya cenderung juga cuek gitu. Ya kalau diajak jalan, oke diajak jalan, ya udah jalan-jalan. Tapi saya bukan tipikal orang yang biasanya kan kalau cewek ke cowoknya itu kan manja kayak gitu. Saya tipikal orang yang nggak manja sama sekali. Saya tuh kalau ngelihat ya maksudnya dulu sama mantan saya adalah pasangan jadi kan dulu saya pernah diajak ke sana. Itu tuh sampai peluk kayak gitu tuh, tapi saya tuh biasa gitu kayak dianya pengen meluk saya gitu loh. Malu enggak? Iya, malu sama ngerangkul gitu loh. Iya. Ya udah kalau nggak sebatas ngerangkul oke Iya, masih wajar gitu. Tapi kalau udah lebih ya saya nggak gitu dong. Saya tuh pernah bilang kayak apa, kamu nggak pengen toh apa dirangkul kayak gitu, dipeluk kayak gitu. Ya sekarang cewek mana yang nggak mau ya? Iya. Karena saya tuh bukan seperti itu, jadi kan kalau melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya suka kan yang risih gitu loh. Ya saya bilang ya semua cewek pasti pengen, tapi kan ada saatnya, saya bilang gitu. Dan dia sama saya nggak marah, ya udah dia tuh menghargai saya gitu. Tapi kalau yang pertama itu mau ngerangkul, mau nyium, nggak pernah izin Bu. Jadi saya tuh kayak kaget gitu. Ini gimana ya gitu. Kok maksudnya cowok kok nyasar gitu. Jadi saya tuh sampai sekarang tuh masih bingung gitu. Saya Takut gitu. iya, saya tuh kayak takut sendiri gitu loh sama yang pertama ini. Sebenarnya dia juga sayang sama saya. Tapi ya itu tipenya nggak terlalu suka cowok yang seperti itu gitu loh. Tapi baik di sini kan ibu bertanya ya. Nah kalau di tempat-tempat kayak umum kan sarangan kan juga umum, di warung kan ya juga umum ya. Maksudnya kayak merangkul, terus nyium, terus maksudnya tidak mengkondisikan keadaan. Kalau di rumah kan wajar nggak ada orang. Nah kalau di pinggir sarangan atau di warung kan banyak orang. Ya kalau di tempat umum nggak seperti itu sih Bu, nggak sampai seperti itu. Maksudnya masih batas wajar sih. Iya, baik. Yang saya nggak suka itu dulu pernah nyium saya itu kan ya namanya orang apa, saya main rumahnya ngantuk gitu loh. Kan saya tidur sender gini tuh, ya maksudnya sender ke bahunya, nggak ada bantal gitu. Saya cuma sender doang, kan itu kan wajar gitu loh. Kalau hanya bersender gitu kan di bahunya dia. Itu tiba-tiba saya apa itu namanya dia geser atau gimana saya nggak tahu. Sempat ngerasa sih, tapi karena saya ngantuk kan jadi saya tidur aja. Itu dia tuh itu malah ya saya paham ya. Saya kaget tuh, saya bangun loh, langsung saya tahan. baik ibu paham. Nah gitu. Terus yang kedua itu sama sekali dia menghormati saya gitu loh Bu. Maksudnya sebagai cewek yang kan kalau di tempat-tempat gitu kan ya. Iya, jadi apa ya banyak pertimbangan antara saya milih yang pertama atau yang kedua. Tapi kalau dari hati ya, maksudnya dari hati saya lebih nyaman yang kedua gitu. Walaupun adik enggak sayang. Aduh gimana ya. Ya maksudnya walaupun sayang saya belum sepenuhnya untuk dia gitu kan. Karena kan dia juga maksudnya belum menjadi suami saya gitu. Masih jadi saya ada batasannya lah, sayang saya sampai ke dia itu seberapa, orang tua saya juga seberapa kayak gitu. Tapi kalau yang pertama sayang tapi ya sempat seperti itu, jadi saya tuh kayak kok gini sih gitu loh, kayak jadi takut gitu. Pernah sih ngajak ketemuan minggu lalu kayaknya pas hari Sabtu kalau nggak salah. Nah hari Sabtu kan saya ada janji sama teman saya udah buat janji itu dari hari Jumat. Dan saya nggak enak dong kalau saya batalin secara tiba-tiba. Dia kekeh pengen ketemu saya, tapi saya harus ke rumahnya. Rumahnya itu jauh di Borangaring. Biasanya saya dari Mas Pati ke Borangaring kan ya lumayan gitu kan.
kayak saya sendiri, makanan sendiri, dia nggak mau ada gimana usahanya ke, ya maksudnya mending jemput di kos saya aja. atau gimana gitu kan lebih enak kan. Iya. Dia nggak mau suruh saya ke sana, ya saya loh, dulu pacaran sama saya suruh ke rumahnya terus, ya sekarang baru pendekatan lagi masa saya harus ke rumahnya untuk ketemuan, ya saya nggak mau. Terus saya dengan alasan enggak, saya aku nggak bisa gitu. Aku nggak bisa, katanya free. Iya sih free, tapi aku udah ada janji sama temanku mau ngerjain tugas. Dia apa, mending kok ngarep tugas saya tuh kayak waktu nggak aku gitu ya. Iya, terus Ya, aku juga mikir nggak ada waktu buat dia, dan dia itu siapa aku gitu. tapi sebelumnya adik itu nggak bilang kok ngatur-ngatur gini atau ngatur-ngatur, maksudnya itu kok bisa marah atau bisa bilang gitu, tindakan adik itu gimana? Ya saya kesel, saya bilang loh, lah kan aku kan udah, maksudnya saya kan udah ngomong kalau saya nggak bisa, otomatis kan ketika saya udah ngomong nggak bisa, saya udah jelasin alasannya memang kerjakan tugas dan lain sebagainya, harusnya dia menerima dong. Secara dia kan udah lulus, dia udah kerja, dia juga pernah sekolah kan, tahu kan maksudnya tugas sekolah seperti apa. Ya, harusnya kalau dia sudah dewasa, udah mikirannya udah balik kan, harusnya kan dia bisa mengerti, tapi dia mau bilang gitu ya. Ya saya dengan, karena saya coba, ya saya bilang ya udah nggak ketemuan juga apa-apa, aku bilang gitu. Langsung sacet-sacet. Iya, ya gimana ya, daripada dia ngambek, tapi ngambeknya kan nggak jelas. Jelas gitu. ya, cuman hanya ingin ketemu saja itu. Iya. Oh, baik. Di sini apakah di sini selanjutnya adik atau adik itu kedepannya pengen gimana? Ya harapan saya sih kalau misalkan memang salah satu dari mereka adalah mungkin jodoh saya, ya pastinya semoga orang itu baik untuk saya, bisa mengerti saya, bisa menghormati saya dan juga keluarga saya, karena saya ingin punya calon suami itu yang bisa menghargai dan menghormati saya sebagai istrinya nanti, dan juga bisa hormat sama keluarga saya. Iya. Dan yang utama adalah jodohnya. Semoga jodoh di antara duanya. Baik, pertemuan kita kan tadi kan ibu lupa dibatasi waktu ya. Apakah ada yang dibicarakan lagi? Sudah tidak ada, Bu. Mungkin minggu depan. Oh, baik. Jika sudah tidak ada kan waktunya kan sudah habis ya. Baik, bisa adik bisa melanjutkan ke kelas lagi. Ya, Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.